Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Tapi belum. Ntar ya, berapa hari lagi kita mulai dengan ngopi dulu. Ini tadi saya melihat sedikit pembahasan ya tentang masalah pendidikan ya, masalah pendidikan. Yang kebetulan video yang saya lihat itu adalah masalah pendidikan di Malaysia. Mereka ngeluhkan bahwa pendidikan Malaysia tuh turun drastis ya dibanding negara lain. Peringkatnya masih di atas Indonesia sih Malaysia. Tapi dari penurunannya tuh mereka turunnya minus 6% ya. Turun ya 6% dari evaluasinya pakai PISA. Indonesia turun juga. Tapi saya lupa 4% atau berapa ya. Jadi mereka sangat khawatir sekali ya. For the right reason ya. Gitu. Jadi memang benar. Nah sekarang kita lihat Indonesia ya, Indonesia aja. Jadi saya kepikiran Indonesia, terus ngelihat macam-macam ya kurikulum kita yang berubah-ubah, kemudian kualitasnya yang menurun dan seterusnya gitu. Tentu saja kita ada banyak cara ya, kita harus melihat masalah ini dan memecahkannya dari beberapa sudut ya, beberapa angle, beberapa fronts. Jadi kita coba pemerintah dengan regulasi-regulasinya, aturan-aturannya yang entah lebih baik atau lebih buruk gitu ya. Dan ada banyak-banyak hal, kampus-kampus, sekolahan-sekolahan, pendidikan-pendidikan, lembaga pendidikan segala macam, semuanya berusaha meningkatkan itu semua. Gitu. Nah sekarang kita sebagai manusia ya, bagian dari manusia Indonesia, di bagian dari komunitas, apa yang bisa kita lakukan? Jadi maksud saya itu tentu saja kita nggak usah mengeluh-ngeluh ya. Kritik boleh, tapi ngeluh-ngeluh nggak usah lah ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah ini dari kacamata saya, salah satu yang menjadi masalah di Indonesia ya adalah kekurangannya sumber informasi dalam bahasa Indonesia, bacaan dalam bahasa Indonesia yang berkualitas. Maksudnya berkualitas itu ya kita harus menyediakan ya bacaan. Jadi kalau misalnya gini, wah orang-orang Indonesia itu malas baca itu, minat bacanya rendah. Sekarang pertanyaan saya kepada Anda, sebutkan website atau tempat yang mengumpulkan atau melakukan koleksi tulisan bahasa Indonesia yang bagus. Buku, makalah, atau apa dalam bahasa Indonesia yang bagus yang bisa diakses banyak orang. Sebutkan. Oke, tantangannya saya naikkan. 10 tempat. Satu aja nggak bisa, apalagi 10 ya. Coba sebutkan website yang paling bagus ya jadi website yang orang setiap hari dikunjungi gitu ya oleh banyak orang. Nggak banyak, nggak ada bahkan ya. Apalagi 10. Jadi kalau kita bilang jangan kita salahkan anak-anak kita karena mereka tidak mau membaca atau komunitas tidak membaca karena nggak ada bacaannya. Ya bacaannya nggak ada, sumber bacaan yang bagus ya, dalam artian yang bagus itu. Nah jadi kita harus mengedukasi atau mengencourage orang-orang untuk membuat karya-karya yang bagus ya. Karena itu dibutuhkan, sumbernya aja nggak ada ini. Udah ya, oke. Wah Pak, kalau sekarang kan zamannya bukan buku ya, ada video segala macam. Tentu saja benar. Ya, memang belajar itu tidak hanya dari buku ya, bisa jadi dari video, bisa jadi mana. Pertanyaannya sama. Sebutkan lokasi atau video tempat membaca buku atau tempat nonton video yang bagus. Maksudnya bukan YouTube gitu ya, bukan gitu, tapi apa coba? Dalam bahasa Indonesia. Atau sumber ini ya, video yang bagus. Kalau di luar negeri kan ada tuh ya. National Geographic. Ya, BBC itu banyak video-video yang bagus ya. PBS di Amerika juga banyak ya, edukasi yang bagus ya videonya. Nah itu dia ya, kita tuh banyak berkeluh kesah tapi kita tidak kalau diminta untuk komitmennya tuh nggak mau ya. Jadi kalau orang bilang istilahnya kalau di luar negeri sana tuh put your money where your mouth is ya. Put your money, duitnya, where your mouth is, taruh duitnya. Kalau ngomong gitu ya taruh duitnya di situ gitu. Jadi kalau kita memang berkeluh kesah, wah pendidikan ini ya taruh duitnya, naruh duit mau nggak gitu. Wah tapi pemerintah ini, Anda naruh duit mau nggak? Ya gitu. Put your money where your mouth is gitu. Jadi gitu ya, bahan bacaannya nggak banyak ya. Itulah sebabnya saya berusaha ya dalam kapasitas saya sebagai seorang pendidik ya bercerita. Kemudian saya membuat konten-konten dalam bahasa Indonesia yang meskipun tidak
tidak mencari popularitas ya. Karena konten-kontennya rada berat. Yang ini, yang video ini kayaknya tidak terlalu berat ya. Tapi kalau konten-konten yang lainnya ada materi kuliah saya segala macam, saya online kan. Nggak takut dibajak Pak, sebajak silakan dibajak. Ya maksudnya sebutkanlah ya, ini dari slide dari Pak Budi gitu ya. Itu juga ini ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin meningkatkan ini di Indonesia ya. Saya hanya satu orang, materi saya juga nggak banyak. Nah, saya sementara ini saya simpan di dalam website saya, namanya budi.raharjo.id. Nah ini website saya ini udah versi yang entah keberapa ya. Saya selalu senengnya saya update lagi. Jadi kontennya mulai dari nol lagi ya. Jadi di sini tuh ada daftar kuliah saya. Ini kuliah saya yang baru ini ya. Jadi belum saya update lagi nih. Saya udah ngajar mungkin udah ada lebih dari 30 tahunan ya, lebih lah ya. Nah, terus ada juga video-video perkuliahan saya nih. Video perkuliahan saya masukkan di sini. Ada banyak nih belum saya upload. Jadi kalau Anda yang mengikuti channel ini, kalau dilihat terakhir ini saya banyak ngupload video tuh, video-video yang lama mau saya uploadkan lagi ke sini ya. Jadi nanti di sini ada video-video kuliah saya. Kemudian yang baru lagi ini slide-slide-nya ya. Slide-slide-nya juga ini saya baru masukin satu. Slide perkuliahan dan slide presentasi ya. Banyak sekali presentasi saya. Dulu itu setiap minggu saya ngasih 2-3 presentasi ya, setiap minggu. Jadi kalau setahun itu 52 minggu kali aja, dia kali 3, jadi berarti sekitar 150 setahun. Kalau dikali, katakanlah saya udah melakukannya selama 25 tahun ya, tinggal dikali. Ada berapa ribu slide ya, nanti saya masukkan di sini ya. Jadi itu adalah itu. Kemudian ini juga yang saya buatkan lebih spesifik ya, saya pengen lebih spesifik. Nanti juga saya mengumpulkan juga makalah mahasiswa ya. Makalah mahasiswa tuh saya buatkan makalah mahasiswanya tuh nanti saya tampilkan di sini semua ya. Baik yang dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Nanti makalah-makalahnya saya tampilkan di sini sehingga Anda semua juga bisa mengikutinya ya. Jadi dengan kata lain apa? Dengan kata lain yang saya ingin lakukan gini adalah saya ingin membuat koleksi materi-materi yang saya buatkan online sehingga tidak ada alasan orang bilang, oh nggak ada materinya, nggak ada bahannya. Ada, silahkan lihat materi saya aja lah. Semuanya bisa diunduh dengan gratis, silahkan dieksekusi dengan gratis. Ya saya mengharapkan apa, Pak Budi mengharapkan finansial? Enggak juga. Saya mengharapkan popularitas? Enggak juga. Gitu. Saya cuma ingin ikut mencerdaskan bangsa Indonesia ini dengan tidak hanya sekedar omong doang gitu ya, tapi I'll do something gitu ya. Jadi gitu ya, nanti dilihat di Budi.Raharjo, pakai jangan lama ya, RAHARDJ, oh ya, raharjo.id ya, nanti lihat di situ ada ininya lah, banyak ininya banyak materi-materi saya. Gitu. Semoga ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Yang penting sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.